Jokowi bangga dengan jabatannya, Inul Daratista bangga dengan goyangannya, Pak Profesor bangga dengan pengetahuannya, dan Islam bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil maliki zil malakut wal jabbaru zil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayatal ikhtibaran alal imani wath thubut. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habibil yakut Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin ba'dal maut. Amma ba'du. Yang patut kita hormati dan kita takdimi bersama pengasuh Pondok Pesantren As-Sirajiyah beserta segenap majelis keluarga almarhum al-maghfurullah al-muallim alladzi sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan. Dan yang patut kita hormati bersama jajaran asatid dan pengurus Pondok Pesantren As-Sirajiyah, dan tak lupa pula kepada sahabat-sahabat santri yang saya cinta sayangi, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Pertama-tama seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumbuh hanyalah milik Allah yang maha agung. Yang kedua kalinya solawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada putra Gurun Pasir yang pada subuh Senin beliau lahir. Potong-potong di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir. Pada saat manusia terbengong lingkaran jahil, lahirlah Nabi terlahir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, tak lupa kepada sahabat-sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang hikmah dan takdim kepadanya. Hadirin Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Indonesia merupakan negara yang multikultural. Budayanya bermacam-macam, adatnya penuh dengan keberagaman, sumber alamnya melimpah, dan geografisnya strategis. Indahnya Indonesia. Maka dengan keindahan Indonesia yang sangat mempesona ini, Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin bangsa untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Maka sangatlah pantas jika 4 faktor kebangkitan bangsa akan menjadi judul pada malam hari ini. Hadirin Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Dalam ilmu nahu terdapat sebuah rangkaian kalimat mutiara, lirraf'i arba'u alamatin, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wa thubutun nuni. Tanda-tanda kejayaan sebuah umat, sebuah bangsa akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika memenuhi 4 syarat. Hadirin, yang pertama ad-dhammatu, yang artinya persatuan. Sekarang saya ingin bertanya, mengapa bangsa ini, bangsa Indonesia banyak mengalami kehancuran? Mengapa negeri ini, negeri yang indah ini banyak mengalami musibah dan cobaan? Ada yang tahu mengapa? Tiada lain hadirin, karena bangsa ini, bangsa Indonesia telah banyak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam firman-Nya disebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah dan janganlah berpecah belah. Betapa banyak bangsa besar yang mengalami kehancuran akibat putusnya tali persatuan. Betapa banyak perpecahan yang menyebabkan runtuhnya kejayaan sebuah umat. Maka sangatlah benar apa yang terdapat dalam sebuah peribahasa, fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi.
Adapun tanda-tanda kejayaan sebuah umat, adapun persatuan adalah pertanda akan kebangkitan sebuah bangsa. Betul apa tidak? Ingat hadirin, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin dewan hakim yang arif dan bijaksana. Yang kedua, al-waw. Waw artinya jamak, dan jamak artinya banyak. Jadi sebuah negara, sebuah bangsa akan mengalami kemajuan apabila rakyatnya mendukung jalannya pembangunan, apabila rakyatnya berpartisipasi dalam proses pembangunan. Akan tetapi hadirin, sayang seribu sayang, di negeri ini, di bangsa ini, yang semakin banyak adalah orang-orang yang menggerogoti harta negara, yang semakin banyak adalah sampah masyarakat yang setiap saat menjadi beban masyarakat, bahkan menghambat dan mengotori masyarakat. Sedangkan pemimpin-pemimpinnya, mereka hanya tersenyum bahagia di atas tangis dan kesengsaraan rakyatnya. Pejabat-pejabatnya, mereka hanya memikirkan kesenangan dan kesejahteraan dirinya tanpa memikirkan kesengsaraan rakyatnya. Pemimpin seperti inilah hadirin yang dinyatakan Rasul dalam sabdanya, innar rashi wal murtashi finnar. Sesungguhnya sejeleknya pemimpin adalah pemimpin yang kejam hadirin. Hadirin dewan hakim yang arif dan bijaksana, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Yang ketiga, al-alifu. Huruf alif berbentuk lurus dan tegak. Artinya apa? Keadilan harus ditegakkan di setiap negeri, setiap bangsa yang menginginkan kemakmuran dan keadilan. Akan tetapi hadirin, coba kita lihat di negeri ini. Dengan mata telanjang dapat kita lihat korupsi yang merajalela. Dengan mata telanjang dapat kita lihat kolusi tersebar merata di setiap negeri. Dan dengan kasat mata dapat kita lihat nepotisme menjadi jembatan bagi para pejabat untuk mengangkat martabat keluarga. Padahal baginda Nabi telah memberi peringatan kepada mereka tentang ancaman-ancaman bagi para koruptor. Ar-rashi wal murtashi finnar. Sesungguhnya orang yang menyuap dan yang disuap, semuanya tempatnya di neraka hadirin. Hadirin dewan hakim yang arif dan bijaksana, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Yang keempat, thubutun nun. Thubutun nun dalam arti etimologi adalah tajam. Artinya apa? Hukum dan undang-undang yang tajam. Adapun subutun nun dalam arti terminologi Al-Quran disebut istiqomah. Istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasulullah, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, dan istiqomah menegakkan syariat agama Allah. Hadirin, perlu kita ketahui hadirin, bangsa yang istiqomah akan menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang sentosa, bangsa yang damai dan penuh rahmat. Begitu pula negara yang istiqomah akan menjadi negara impian setiap umat, negara yang indah dan penuh rahmat, dan sebuah negara yang dilukiskan dalam kesucian Al-Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Hadirin dewan hakim yang arif dan bijaksana, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada minna wa in wajadtumus shawab faminallah wa in wajadtumul khata' famin indi nafsi. Ihdinas siratal mustaqim. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.